Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliaulah yang menjadi teladan untuk menjadi yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan belajar bersama dengan Bapak Ibu tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan melakukan ice breaking dulu dengan melakukan tepuk tangan. Coba ini saya beri contoh dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Ini Bapak Ibu bisa Saya ulangi Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, 3 kali tepuk 2, 3 kali tepuk 2. Oh, Bapak Ibu tidak konsentrasi ya. Coba sekali lagi harus konsentrasi. Kalau tidak konsen berarti Bapak Ibu konsentrasi. Coba sekali lagi. Tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu kita bersama-sama untuk melihat tentang budaya positif. Pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu ada 7 poin. Ada perubahan paradigma positif, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Di pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berreferensi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu ya, di dalam profil belajar Pancasila ada 6 poin. Apa saja Bapak Ibu? Beriman, mandiri, kebinekaan, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Pinter, hebat untuk Bu Indri, Leli.
Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi Bapak Ibu kalau setiap hari bertemu dengan murid diusahakan senyum. Itu menandakan guru itu bahagia. Meskipun di rumahnya banyak pikiran yang aneh-aneh, tetapi kalau dengan murid diusahakan senyum. Kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Apanya Pak yang diulang? Ya, teori. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Dipahami bahwa ketika siswa melakukan berlaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Monggo Bapak Ibu siapa yang bisa mencontohkan dari kebutuhan bertahan hidup? Saya Eli. Oke, monggo bisa. Indri nanti yang kebutuhan kita saya. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang paling fundamental bagi kita semua. Karena apa? Kita membutuhkan 3P Bu Eli. Papan, pangan, 2P dan 1S. Maaf, sandang, pangan, dan papan. Iya. Jadi sandang kita membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh kita. Yang kedua, pangan kita membutuhkan makanan, karena kalau kita tidak makan, kita tidak mendapatkan energi dan kita tidak bisa beraktivitas. Yang ketiga adalah kita membutuhkan minuman. Kalau kita makan terus tidak minum, kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Ya, jadi 3 itu merupakan kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan yang utama yang dibutuhkan oleh semua orang. Terima kasih. Terima kasih bisa. Tepuk tangan untuk bisa. Pasti manusia membutuhkan 2P dan 1
1S. Kalau tidak ada SPP. SPP. Ya Bapak Ibu, sekarang yang nomor 2, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini pasti Bapak Ibu, anak-anak ini pasti butuh kasih sayang dan cinta dari kita sebagai guru. Monggo, siapa yang mau contoh? Ya monggo bilang cantik. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang memang sangat penting sekali dan perlu, apalagi untuk anak-anak ya Bu Eli. Ya Bu. Di dalam kelas itu kalau saya pelajari ya, apalagi kelas 1 itu memang kalau diberlakukan seperti anak-anak kelas tinggi berbicaranya kasar atau apa ya Bu, itu nggak bisa, harus secara halus. Apalagi kemarin itu contohnya ya Bu, waktu mengerjakan anak-anak itu terlalu rame Bu. Nah, saya beri peringatan. Nah, itu anak-anak langsung Bu kaget karena nggak pernah saya bilang seperti itu. Nah, memang mereka itu butuh kasih sayang, sentuhan halus. Nah, jadi kata-kata yang lembut. Nah, seperti itu anak kelas 1. Jadi mereka akhirnya bisa Bu Eli, manut lah istilahnya. Nurut. Iya, nurut. Nah, yang kedua, cinta dan kasih sayang juga kepada anak Bu Eli. Ini pengalaman saya sendiri ya. Anak saya sendiri kalau misalnya saya suruh, nah itu secara kasar itu memang ternyata sulit Bu Eli. Apalagi sekarang anak remaja ya. Kalau saya minta tolong dengan cara kasar, oh ternyata ini nggak bisa. Tapi kalau secara halus, apa nggak mau mengerjakan. Tapi kalau ayo nak, tolong nak, nah itu malah dikerjakan tanpa saya menyuruh Bu Eli, gitu. Hebat sekali, mungkin beri tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu, kita semua pasti butuh cinta dan kasih sayang. Apalagi kalau disayang suami, harus diberikan semuanya, apapun yang suami minta. Gimana? Contohnya banyak sekali. Lanjut yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Nah, monggo. Ya Pak Yuda. Terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang ketiga tentang penguasaan atau pengakuan. Biasanya anak-anak itu kalau tidak diakui atau istilahnya anak sampai biasanya mengerjakan sesuatu tidak diberi apresiasi atau tidak diberi reward atau apa, itu biasanya akan berontak gitu. Nah, akan males, akan apa, nanti efeknya berkepanjangan. Jadi ada beberapa kebutuhan, ada 5 dasar itu, salah satunya pengakuan. Itu sangat penting untuk dimiliki oleh manusia, terutama siswa-siswa kita. Karena jika mereka melakukan sesuatu seperti apapun, kita kasih reward atau kita kasih pengakuan, nanti perilakunya juga akan berbeda, akan lebih nurut, akan lebih akan lebih kalem dan lain sebagainya. Bu Eli. Terima kasih untuk Pak Yuda. Jadi anak-anak, iya bisa. Saya kurang sependapat dengan Pak Yuda. Oh ya, yang Boleh, bisa. boleh ya? Boleh sekali bisa. Nama ya Pak Yuda. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beda persepsi atau beda pendapat dengan Pak Yuda Bu Eli. Kalau menurut saya kebutuhan penguasaan atau pengakuan ini bukan kalau Yuda tadi yang saya tangkap, misalkan anak-anak mendapatkan juara, jadi kita beri pengakuan dengan diberikan reward seperti itu ya Pak Yuda. Iya.
tidak hanya reward cuma Iya, penilaian ibaratnya kita akui mereka bisa mempunyai potensi sehingga bisa mendapat juara. Kalau pendapat saya, kebutuhan penguasaan ini cenderung kita memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk mau berkompetisi atau mau misalkan kita tidak memandang rendah ke anak didik kita. Misalkan pada saat mau ada lomba, di sini misalkan Mas Jafran sama Mas Abid mau lomba khitbah atau pidato. Nah ternyata suatu saat posisi mau lomba Mas Jafran tidak masuk, padahal yang sudah kita siapkan adalah Mas Jafran. Akhirnya kita mengambil Mas Abid yang kita tahu dia berpotensi tapi notabene dia cenderung pendiam. Nah setelah kita beri kesempatan Mas Abid ini untuk mewakili sekolah ikut lomba pidato, ternyata Mas Abid mendapatkan juara. Nah dari situ Mas Abid akan termotivasi karena dia merasa kita beri pengakuan atau penguasaan. Jadi oh ternyata aku memang mampu, walaupun dia guru-guru memberi kesempatan kepadaku untuk ikut lomba. Jadi dari situ nanti akan bangkit-bangkit motivasi selanjutnya sehingga Mas Abid setelah mendapatkan pengakuan atau penguasaan dia mampu dan didorong oleh guru-guru, dia akan semakin berkembang potensinya. Kalau dari pendapat saya itu hanya berbeda di masalah pengakuan dari versi Pak Yuda yang berupa penilaian dan reward. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih, tepuk tangan untuk bisa jawaban super hebat sekali. Ya Bapak Ibu, jadi anak-anak itu butuh juga untuk pengakuan. Untuk yang keempat, kebutuhan kebebasan. Monggo, ini Bu Tuti. Terima kasih, langsung saja. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang ditampilkan 5 poin pada season pertemuan ini, perlu kita pahami sebagai guru. Di situ tertera perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Jadi jika salah satu kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi siswa, maka siswa tersebut cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh di kelas saya, kebutuhan kebebasan. Saya punya salah satu siswa yang pada semester 1 dianya itu pendiam, pendiam, cenderung diam, banyak cenderung diam. Kemudian ketika pelajaran juga biasa-biasa saja, kemudian daya nalarnya juga ya tergolong cukup. Kemudian semester 2 anak ini kok mengalami kebebasan yang luar biasa. Jadi saya tangkap gini, saya juga curiga ini jangan-jangan ada apa-apa di keluarganya. Nah, jadi sempat saya panggil anak itu, saya tanya, ternyata memang di rumahnya itu tidak pernah bermain dan jarang diizinkan keluar oleh orang tuanya. Orang tuanya kerja di Surabaya, kemudian si anak ini ikut mbahnya, ikut neneknya, tidak begitu diperkenankan main di luar. Nah, dari situ saya menangkap, oh anak ini berarti kurang kebebasan, ya, kurang kasih sayang, ya juga termasuk kurang kasih sayang, juga termasuk kebebasan. Jadi di sekolah pada semester 2 ini terlihat perbedaan dari semester 1 sampai semester 2 ini terlihat bebasnya luar biasa, tingkah lakunya dalam kebebasan itu luar biasa. Gitu. Kemudian tidak hanya kebebasan, dalam pelajaran pun juga dia itu bebas berkreasi sesuai dengan keinginannya, dan disitulah saya memfasilitasi anak didik tersebut. Demikian. Terima kasih Bu Tuti. Tepuk tangan untuk Bu Tuti. Jadi seorang guru itu harus tahu sikap dari siswa-siswinya. Ini Bu Tuti, seperti Bu Tuti sampai tahu sekali. Untuk yang nomor 5,
kebutuhan akan kesenangan. Monggo Pak Muslimin. Pak Muslimin. Suaranya mana Pak Ipin ya? Iya. Mana satunya Ipinnya? Monggo. Masih kamar mandi. Sebenarnya berita yang bisa. Ya, bentar lagi Bu Diva. Baik, terima kasih. Untuk yang poin 5 dasar kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan kesenangan. Namanya kesenangan sesuatu yang diminati bagi seseorang. Itu kesenangan. Kebutuhan kesenangan akan kesenangan yaitu kebutuhan yang mana setiap orang itu atau setiap anak itu pasti membutuhkan yang namanya kesenangan. Dalam artian ini kita kepada siswa kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap siswa itu membutuhkan yang namanya kesenangan. Contohnya gini, di dalam suatu kegiatan setiap anak satu membutuhkan yang kebebasan untuk memilih sesuatu yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan. Karena kebebasan disebut kebebasan tapi tidak sesuai kebutuhan tidak akan timbul yang namanya kesenangan. Nah, kesenangan ini sesuatu yang melekat pada anak. Sesuatu yang tidak senang akan dipaksakan kepada seorang anak pasti menimbulkan sesuatu yang membosankan bagi anak itu. Karena apa? Dia nggak senang di situ. Kalau kita dipaksa itu senang. Jadi artinya kebutuhan akan kesenangan itu yang adalah butuh tapi harus senang. Belum tentu butuh tapi tidak senang. Gitu. Maksudnya gini Bu. Contohnya ketika anak butuh pelajaran, memang butuh dia pelajaran, semua pelajaran butuh. Tapi ada satu pelajaran yang mereka tidak senangi. Dan kita pasarkan di situ. Mereka tidak akan senang. Itu hanya butuh tapi kesenangan. Ya. Kan tidak semua pelajaran itu mereka senangi semuanya. Mereka butuh pelajaran, butuh sekolah. Tapi tidak semua pelajaran yang mereka butuhkan menjadi kesenangan. Sungguh-sungguh semua pelajaran dibutuhkan, dia senang di dalamnya. Akan berdampak positif tadi anak-anak itu. Jadi tidak semua mata pelajaran anak itu akan mendapatkan nilai bagus. Ada 2 atau 3 mata pelajaran kok mereka bagus semuanya. Berarti dia butuh di situ dan senang belajar di situ. Itu saja tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Muslimin. Tetapi untuk anak-anak itu yang lebih senang sekali adalah bermain. Karena untuk anak SD biasanya anak-anak cenderung bermain. Tapi yang harus memotivasi harus guru dan orang tua. Agar anak-anak tidak terlalu bermain terus menerus. Apalagi sekarang sudah zamannya sudah main HP. Oke, bisa, monggo bisa. Saya hanya menambahkan sedikit dari jawaban Bu Eli dan Pak Muslimin. Mungkin bisa kita tambahkan tugas kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan siswa itu kita bisa menerapkan berbagai macam atau pendekatan strategi atau model pembelajaran yang menarik. Jadi di situ anak akan merasa senang belajar, tidak merasa ada tekanan. Jadi mereka akan senang dengan berbagai macam media, metode yang kita gunakan. Terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Isa. Alhamdulillah juga di sini anak-anak untuk pembelajarannya anak-anak setiap tahun sekali pasti diadakan outdoor learning biar anak-anak tidak jenuh untuk di ruangan kelas saja. Motivasi perilaku manusia. Ada menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya dari ketiga perilaku ini, manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang ketiga. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang.
Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Di sini Bapak Ibu, perbedaan hukuman ada dua, hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pernahkah Bapak Ibu menghukum anak-anak? Iya, pernah. Dilihat dari kesalahannya, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu pernah pengalaman yang menyakitkan sewaktu sekolah dulu? Tidak ada. Bapak Ibu guru. Pak Firman. Maka Pak Firman. Pengalaman yang tidak terlupakan yang sakit. Anak apa Bu ini? Pengalaman hukuman. Pengalaman hukuman. Oh, pernah Bu katanya. Oh iya. Sepertinya Pengalamannya Pak Firman. Iya. Biasanya itu yang saya alami dulu waktu sekolah, saat usia sekolah dasar itu saya kebetulan berada bukan sekolah dasar negeri tapi madrasah Hidayah, dan mungkin lingkungannya itu kalau sekarang itu organisasi itu hijau sama biru. Nah kebetulan saya warnanya biru. Nah, tapi orang tuanya saya memasukkan saya ke dalam hijau-hijau. Dan akhirnya lah terjadi setiap hari, dan mungkin kalau sekarang itu bullying ya. Kalau sekarang mungkin itu bullying. Baik teman setiap hari melakukan tindakan bullying, ditambah lagi dengan guru, Bapak Ibu guru saya di FI dulu, bukan malah memfasilitasi atau meredakan konflik yang terjadi, bahkan malah menyalahkan saya. Jadi buat saya itu bukan hukuman, tapi hukuman mungkin di hukuman fisik, psikis, bukan fisik, psikis. Jadi setiap hari itu bully Pak ya, jadi setiap hari itu dibully, dan alhamdulillah selama 6 tahun itu masih diberi kekuatan dengan dorongan motivasi dari orang tua. Jadi saya bisa lanjut sekolah dan lulus di MI, walaupun satu kelas maupun satu sekolah itu membenci keberadaan saya, tapi itu adalah pengalaman yang sangat berharga. yang sekarang menjadi motivasi Pak Firman sendiri. Makanya kalau tiap hari bullying itu lumrah Sudah biasa. Sudah biasa. Mulai didikan mulai kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana cara mengatasi? Kalau sekarang kan 48. Kalau dulu kan bisa 40, 42, 47 itu satu kelas itu. Jadi bukan hanya satu anak, semua, bahkan Bapak Ibu guru pun ikut karena perbedaan ideologi dan perbedaan mazhab. Kan kalau sekarang mungkin kita sudah tahu, tapi kalau masa-masa kecil seperti itu kan, kenapa salah saya itu apa? Jadi sekarang sudah tahu bahwasanya ya
silakan apa yang kamu percayai lakukan, dan apa yang saya percayai saya lakukan tanpa perlu membandingkan satu dengan yang lain, karena toh kita masih umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tepuk tangan untuk Pak Firman, salut sekali Pak Firman. Selama 6 tahun nih Pak Firman, tapi tetap sampai sekarang bahagia selalu. Bahagia karena ya prinsipnya itu satu ular itu pasti punya kepala, jadi kepalanya dulu dipegang pasti ekornya akan ikut. Iya. Terima kasih Pak Firman, luar biasa sekali Pak Firman. Coba Bapak Ibu sekarang tepuk tangan lagi untuk mencairkan suasana. Tepuk 5, tepuk 4, 2 kali tepuk 4. Iya, kurang fokus ya Pak Muslim ini. Untuk yang konsekuensi sendiri, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, anak belajar untuk mematuhi aturan. Bapak Ibu, di sini saya mempunyai pertanyaan. Bapak Ibu nanti memilih hukuman atau konsekuensi. Oke? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman sekali, karena ini sangat menyakitkan. Kasihan kan kalau sekarang tidak ada mungkin. Kalau zaman dulu insya Allah masih ada, kalau sekarang tidak boleh. Untuk yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi pada saat upacara. Hukuman. Pintar Bapak Ibu. Yang nomor 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Untuk yang nomor 4, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Untuk ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawarkan bukan paksaan. Menuntun untuk melibatkan dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum adalah menghardik atau menyakiti. Dampak pada murid seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Biasanya Bapak Ibu guru mengucapkan, kamu tidak pernah benar melakukannya, mesti kamu saja yang selalu melakukannya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ini adalah contoh dari penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampaknya pada murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak
berharga. Biasanya Bapak Ibu guru mengucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu melakukannya? Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Ini adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berusaha mengontrol murid melalui pendekatan persuasi yang biasa dilakukan. Posisi teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Biasanya Bapak Ibu guru mengucapkan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi anak, iya, besok diulang lagi. Jadi anak-anak meremehkan gitu. Iya. Itu yang nomor 4, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku murid. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dampak posisi pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapat hukuman. Biasanya Bapak Ibu guru mengucapkan, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini adalah contoh dari pemantau. Untuk yang nomor 5, manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Biasanya Bapak Ibu guru mengucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu memilih posisi yang mana? Manajer atau pemantau atau teman atau pembuat merasa bersalah atau penghukum. Biasanya yang dilakukan Bapak Ibu menggunakan posisi apa nih? Penghukum. Bisa dilihat dari anak-anak membuat kesalahan. Tetapi Bapak Ibu guru, kalau bisa kita menjadi guru yang baik untuk anak-anak, jadilah guru sebagai manajer. Oke? Lanjut. Bapak Ibu, sekarang di sini saya mempunyai pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali aku harus memberitahu kamu? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. apa ada yang lain dari jawabannya Bu Isa? Membuat merasa bersalah. Coba kita lihat ya. Tepuk tangan untuk Bu Isa. Membuat merasa bersalah. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Setiap tindakan yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya
membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan dasar bersama warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Coba Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Cara pembuatan keyakinan kelas yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hilangkan kata negatif. Kata jangan buang sampah di tempat sampah. Untuk kata positifnya bisa diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan makan di dalam kelas. Untuk membuat yang positif Bapak Ibu, saat istirahat, makan dan minumlah saat istirahat. Biasanya untuk anak sekolah dasar itu kata jangan selalu diikutkan. Tetapi untuk sekarang ini Bapak Ibu guru harus bisa meyakinkan anak-anak kata jangan harus dihilangkan menjadi keyakinan yang positif. Untuk yang nomor 2, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan sampai 20 keyakinan. Jadi anak-anak bingung. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya bersama anak-anak berdiskusi tentang peraturan. Saya diskusikan dulu dengan anak-anak apa saja. Jadi anak-anak punya ide-ide untuk mendiskusikan, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, keyakinan di kelas yang nantinya akan disepakati oleh warga kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Segitiga restitusi. Bapak Ibu, di dalam suatu lembaga ini ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada masalah dengan murid, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Jangan langsung dimarahi, kasihan. Seperti Ibu Indri, kalau menyuruh anaknya tidak boleh memakai kata yang kasar. Pakailah kata yang halus, lembut, biar anak itu menurut. Gitu. Kalau anak itu marah, kita tambah marah, tambah tidak mau apa-apa, anak itu malah ngambul. Apalagi dengan kelas 1 harus butuh kasih sayang. Sedikit-sedikit bu, sedikit bu, setiap hari sudah. Gitu Bapak Ibu. Yang satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan mengucapkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti semua orang pasti melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu ditanya dulu apa kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan dengan mengucapkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa nak? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dengan mengucapkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru harus bisa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jika anak-anak itu berbuat salah, kita harus dudukkan dengan baik, ditanya dengan baik. Sudah Bapak Ibu, sekarang penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sudah Bapak Ibu, dari sini itulah tadi disiplin positif yang ada di guru penggerak. Saya kepingin untuk Bapak Ibu guru yang belum mendaftar, Pak Muslimin monggo daftar guru penggerak sama Pak Firman, Bu Irin, dan Bu Indri. Semoga menjadi guru penggerak yang hebat. Bu Ria juga monggo daftar jadi guru penggerak. Boleh bertanya, boleh. Iya Bu. Terima kasih Bu Eli. Bu Eli tadi kan sudah berbagi tentang pembuatan keyakinan kelas di kelasnya Bu Eli. Mungkin Bu Eli bisa ibaratnya berbagi pengalaman bagaimana setelah kelasnya Bu Eli itu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama anak-anak. Apakah anak-anak di kelas 1 itu cenderung lebih banyak melanggar apa yang sudah disepakati, atau mereka secara sukarela menyadari segala tindakannya sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih untuk bisa pertanyaan yang luar biasa. Saya awalnya dengan anak-anak itu, namanya anak kecil kelas 1, ayo anak-anak, sekarang Bu Eli mau membuat kesepakatan kelas dan nantinya akan kita yakini bersama-sama. Jadi anak-anak awalnya itu saya suruh untuk membuat ide anak kecil, peraturan. Pertama itu membuat peraturan dulu. Kamu tulis peraturan dulu. Setelah itu, setelah menulis peraturan-peraturan dan kelas, kita kumpulkan jadi satu yang menjadi kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah bisa, setelah saya membuat keyakinan kelas, anak-anak menjadi sadar. Karena keyakinan kelas itu saya saya pampang di depan, dipajang di depan. Jadi anak-anak tahu temannya kalau melanggar makan minum dalam kelas, jadi temannya sendiri yang mengingatkan, menyuruh temannya itu untuk makan di luar kelas. Untuk kelas 1
tidak boleh bertengkar. Jadi untuk anak yang bertengkar itu temannya sendiri ya melarangnya. Ingat keyakinan di dalam kelas. Ngoten Bu Isa. Terima kasih Bu Eti. Ya. Sampun nggih Bapak Ibu. Balik ini. Terima kasih guru penggerak. Bu Pak Muslimin rupanya masih ada di saya Pak Muslimin. Ada yang belajar tadi Pak Bu Eli. Katanya yang membuat rasa bersalah itu loh kok. Ya Allah, jadi gitu katanya Bu Eli. Boleh ya Bu Eli ya. Nggih, monggo Pak Muslimin. Daripada nanti di rumah masih kepikiran nanti ya Bu Eli ya. Bisa Bu, belum. Terus. Rasa Terus bersalah. depan. Rasa bersalah. Terus. Nah, Bukan. yang Yang ambil penutup dulu. oh ada. Ya. Terus. Oh sudah. Iya. Oh, Mungkin nanti Umi Isa yang mungkin bantu menjawab atau iya. saya hanya bertanya di situ Bu. Ada kata-kata yang menurut saya itu saya butuh pencerahan. Ya. Di situ setidaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional. Saya ingin tanya di situ apa sih maksud dari kepribadian yang profesional dan berikan contohnya sebagai seorang guru yang memiliki standar kepribadian yang profesional. Terima kasih. Terima kasih Bu Isa. Terima kasih Pak Muslimin. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab. Guru yang profesional itu bagaimana? Bu Fenty, monggo Bu Fenty. Baik, terima kasih Bu Eli atas waktunya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman ya. Yang ditanyakan Pak Muslimin tadi kan bagaimana dulu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial. Tapi yang ditanyakan cenderung ke kepribadian yang profesional. Keliru kayaknya pembedaannya Pak Pak Muslimin Muslimin, Fendi. iya. Guru yang profesional. Guru yang profesional. Itu kan Bagaimana cara menjadi guru yang berprofesional? Setiap guru hendaknya memiliki standar kepribadian yang profesional. Maksudnya Pembedaannya. Oh, ya, saya tanya di situ dah. Guru yang memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik ya. Ya kan ya, itu kan ya. Untuk standarnya itu sebenarnya itu tergantung pada diri kita sendiri Pak. Karena kita sebagai guru itu tahu tupoksi kita sebagai guru harus bagaimana. Nah, kita juga tidak bisa menyamakan antara guru satu dengan guru lainnya. Karena mereka punya tupoksinya sendiri-sendiri. Meskipun kita tahu tugas kita sebagai guru itu adalah mengajar. Tapi di sisi lain, tugas kita itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendidik anak-anak yang berakhlakul karimah. Itu sebenarnya sampingnya kita sebagai guru selain untuk mengajar. Jadi mengajar bukan hanya memberikan materi, tapi materi tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai profesionalnya itu tergantung pada kita. Kalau kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan tupoksinya, pastinya kita predikat profesional itu sebenarnya tidak diberikan secara langsung. Mungkin kalau kita yang sudah PPG itu dapat sertifikat namanya guru profesional ya. Tapi setelah mungkin kita waktu pelaksanaan kita PPG memang berharap kita itu profesional. Nah, profesional sebenarnya itu adalah kelanjutan dari kegiatan tersebut. Apakah kita masih menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan sebagai guru profesional di kemudian harinya. Jadi menurut saya profesional itu tergantung pada diri gurunya masing-masing Pak. Kita bisa menerapkan nopo boten. Boten ya Pak. Mungkin ada ganjalan. Nih, monggo Pak Indra. Saya mau menambahkan
jika dilihat dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang di situ terdapat 4 kompetensi minimal dulu, yaitu kompetensi kepribadian, diantaranya yaitu menjadikan pribadi yang dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogis, yaitu kemampuan untuk memahami kemampuan untuk memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang peserta didik miliki. Yang ketiga, kompetensi sosial, diantaranya yaitu berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan yang lain, peserta didik, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Dan yang terakhir, kompetensi profesional, ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Muslimin, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran yang lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metode keilmuan. Seperti itu Pak Muslimin, tambah dari saya. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Fenty dan Pak Yuda. Jawabannya luar biasa sekali. Jadi Pak Muslimin sudah jelas nih Pak Muslimin. Guru yang profesional itu sesuai, tidak sama antara guru satu dengan guru yang lainnya. Untuk Pak Yuda, terima kasih. Ini Pak Yuda. Iya, undang-undangnya sangat nampak jelas. Sangat jelas sekali. Sampun gitu Pak Ibu. Mungkin ada salah kata saya mulai tadi, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.